gede guys. Aman kan, nggak begitu yang kayak turuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel Denny Pakel. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, diberikan keberkahan, kelancaran dalam substrik rezekinya. Hari ini kita konten lagi. Kita tes sok yang kita ribon kemarin sih. Ini efek aku kekencengan pasang baut depan. Ya, speedometernya rusak lagi nih, gearboxnya bunyi. Kalau kalian dengar pasti ada ngolok. Itu efek kekencengan. Jadi ya gitu. Enak sih, nggak jeduk lagi tuh. Coba ya kita pas jalan rusak ya. Ini mas lewat sana apa lewat sini ya? Lewat sini ya nih. Nah, stabil, enak sih. Walaupun jalan rusak, nggak begitu sakit sih. Ingatkanku sama motor. Mulus sih motor orang nih. Enak. Nih kalau kalian nonton video kemarin pasti tahu lah. Mungkin akan gue ingat-ingatkan sedikit. Nih settingannya kemarin tuh kan jarak bebas asalnya kan hampir 8 mili ya. Hampir 8 mili, hampir 8 cm. Terus nih aku bikin jadi 62. 80 ke 62 kan jadi jauh banget selisihnya. 17-an. Tuh, terus sulingannya sih beberapa aku gedein ya. Untuk sulingan atasnya atau yang lubang yang gede-gede tuh. Kalau yang kecilnya aku biarin aja sih. Olinya pun aku kasih oli kental. Ya kalian tau lah, oli gearbox. Oli 80-90. Jadi kayak gini hasilnya guys. Nih. Enak, stabil. Ini sayang nggak ada jalan rusak sih. Jadi bunyi ngerok-ngerok depan nggak enak banget suaranya. Ya semoga saja bearingnya nggak kena. Nah kita cari jalan yang rusak-rusak ya. Kalau biasanya tuh cedok langsung. Nah ini jalan lobak depan nih. Nah, stabil kan? Nggak yang begitu duk. Ya beginilah hasilnya. Ini enak sih sudah settingannya. Kemungkinan ya aku biarin aja kecuali ada trouble. Yang trouble-nya yang ini, speedometernya nggak jalan lagi. Sudah 2 kali aku ganti. Setiap kali lepas roda depan pasti kena. Nanti kalau ganti lagi bongkar lagi, kena lagi nih. Nanti aku mau cobain deh. Rem belakang ini kan kurang makan ya. Soalnya ini kadang keras kadang lembek nih. Jadi nggak begitu makan nih. Entah proyek yang bagusnya gimana, kita bubut rumahannya atau kita bikin cakram guys. Banyak sapi. Aduh. Nah kita cari lubang jalan gede deh. Kita tabrakin. Orang cari jalan enak nih, cari jalan rusak. Dan biasanya pun kalau aspal mulus ini kan geter-geter ya. Ini kan nggak begitu geter ya. Stabil. Karena ribbonnya nih belakang kok kasih klik berapa ya, 7. Kan dimentokin sampai ribbonnya paling lambat, terus diputar lagi kembali. Kalau nggak 3, 7 deh aku kliknya, ini lupa. Nah ini lubang gede guys. Aman kan, nggak begitu yang kayak turuk. Tadi lubangnya gede tadi. Coba bunyi jedok. Ya ini sudah enak sih. Berarti memang bagus ikutin caranya Pak Yons. Yons Suspension. Oh yo. Ya walaupun ribet ya, nggak seperti kayak kalau standar tuh kan enak ya. Bongkar pas bersihin, pasang lagi,
terus kasih oli yang lebih kental sedikit, kasih misalnya settingannya standarnya 65 mili, kasih 65 gitu aja, nggak perlu ngukur-ngukur ini lagi. Ya kalau shocknya tuh bagus, tapi kalau shocknya nggak bagus ya pengaruh banget. Ya buktinya ini enak nih. Nah, nanti kita cari jalan yang rusak deh. Di depan tuh ada jalan rusak, jadi kita tes. Nah, ini kan ada lubang-lubang dikit ya, stabil. Kalau biasanya tuh kan, kalau kemarin tuh kan dul. Nah, enak sudah settingannya nih. Ribonnya di belakang lambatin. Nah, kita sana tadi masuk gang tuh deh. Jalannya rada rusak. Nah, ini jalannya rada rusak ya. Kita cek stabilan. Kita tabrakin aja jalan. Stabil guys, enak guys. Kita sakit. Oh, ini jalan buntu kan. Salah jalan. Kita balik aja deh. Enak sudah. Kita jalan tapak jalan rusak tuh ya. Padang batu, stabil guys. Nggak yang sakit-sakit banget tuh loh. Ini masih pembangunan rumah sebenarnya. Dan apalagi buat cornering ya. Ini aku takutnya kalau pengen ada motor di rel. Corneringnya makin enak karena bannya kita pakai shock kompor. Sombong amat. Wah, tuh. Enak shock. Padahal cuma settingan 62 ya. Ini lebih ceper sih dari apa tembakan lampunya. Kalau kemarin tuh kan tinggi. Ini pernya kembali ke standar lagi, jadi ya rada ceper. Gerak bebasnya kan seharusnya 75 ya. Ini kan jadi cuma 62. Tak nikung. Enak guys. Orang cari jalan mulus nih, cari jalan rusak. Jadi ya seperti yang katakan kemarin, teknologi Pak Yono itu berarti nggak menipu gitu. Karena ya setiap bengkel itu kan punya teknik sendiri, dan beliau pun nggak main rahasia-rahasiaan gitu loh. Selama sesuai prosedur beliau. Tapi kalau nggak ikutin prosedurnya ya nggak bakal dapet. Ribon. Ya kalau dipikir logika sih memang ya, karena kalau sealnya bocor atau apa, karet ribonnya itu kan biasanya kadang aus ya. Kalau shocknya nggak lancar masuknya, sama ribonnya itu sudah oblak, yang ngaruh juga sih. Walaupun settingannya sudah pas, rasanya pun nggak bakal ada ribon-ribonnya. Ini motorku ini kasih ribon lambat biar enak itu, karena aku pengennya slow ribon ya. Kalau pas ribon ya pakai oli shock standar cukup, cuma tinggal setting ketinggiannya, mungkin ngilangin jeduknya aja kalau pakai teknologi Pak Yono nih. Kalau tanpa perubahan sulingan ya. Tapi kalau kalian merubah sulingan ya, kalau kalian pakai emulator atau apalah, intinya emulator mahal sih. Kalau buat balap tuh hampir 800 ribuan. Tapi kan sesuai fungsinya juga sih. Kalau buat harian ya, kalau pakai settingan itu setara beli shock baru sih. Beli shock baru aja sudah bisa tuh. Ini kan jalan jembatan ya rusak nih. Stabil, masih nggak begitu goyang-goyang banget. Kita nyebrang dulu deh. Pelan-pelan saja. Suara kok ada serak sih. Ya mungkin kayak gitu aja guys hasilnya. Apalagi jalan mulus kayak gini ya enak.
Walaupun nggak ribonnya tuh nggak seenak sok belakang ya, tapi lumayan sih untuk sok depan. Serasa kayak sok motor baru. Ya kayak gitu aja. Kalau kalian ngerasa kepanjangan video kemarin tuh, kalian tonton aja mulai dari pertengahan sampai ke akhir. Ya gitu. Ya kayak gitu aja guys reviewnya. Intinya sih kalau kalian mau enak soknya ikutin videoku yang kemarin. Itu aku sudah jelasin juga di dalam video, cara-caranya pun sama. Ya kayak gitu aja. Assalamualaikum. Gaspol.